Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Alfa di sekolah kaki 5 Bang Ucup. Nah, sekarang saya akan bahas cara lengkap 8 cara menarik konsumen yang bisa diterapkan oleh UMKM. 8 cara ini apa aja? 1. Limited offer atau special offer. Jadi kalian memberikan penawaran istimewa untuk menarik konsumen. Contohnya beli satu gratis satu, diskon, terus belanja 100.000 tebus murah. Itu bisa kalian gunakan, kalian programkan dalam 1 tahun itu beberapa kali untuk limited offer. Biasanya untuk di hari-hari istimewa kayak misalnya lebaran kayak gitu, itu bisa kalian gunakan. Yang kedua adalah new product launching. Nah, ini sangat bermanfaat sebenarnya buat UMKM yang berada di kategori kuliner, karena selain untuk menarik konsumen loyal kita yang udah lama nggak beli, meluncurkan produk baru itu juga bisa untuk mengatasi kebosanan. Jadi kalau misalkan kayaknya kita udah tagline gitu kan, itu kita bisa menggunakan new product launching ini untuk mengatasi tagline itu. Nah, ini bisa dibuat 3 bulan atau 6 bulan sekali. Kalau contohnya kalian bisa lihat itu McD itu sering meluncurkan varian baru di dalam 1 tahun itu berapa kali ya. Misalkan ada burger yang Korean, ada apalagi itu, dan itu nggak selalu ada terus kayak gitu, dan bukan dijadikan produk utama kayak gitu. Itu new product launching. Yang ketiga, community involvement. Jadi gimana caranya kita bisa tergabung dengan sebuah komunitas atau salah satu komunitas. Misalkan kalau saya kan ada di komunitas UMKM binaan Dinas Koperasi kayak gitu kan. Itu kita bisa memanfaatkan komunitas tersebut untuk bikin mereka itu beli sama produk kita gitu. Karena biasanya dalam satu komunitas itu ada kayak perasaan ikatan kuat gitu kan. Nah, yang keempat, fasilitas. Nah, ini fasilitas tuh penting kayak gitu. Mungkin kadang jarang diperhitungkan, tapi ini sesuatu hal yang bisa mendongkrak penjualan juga atau menarik seseorang untuk beli. Contohnya kalau di pom bensin atau di rest area. Ini sebenarnya kan kita ke rest area misalkan cuma mau pipis kan, itu kan berarti kita menyediakan fasilitas toilet. Nah, itu bisa mengundang orang untuk beli di tempat kita kayak gitu kan. Atau mungkin dulu ada warung abnormal yang menyediakan colokan. Nah, jadi di abnormal itu disediakan colokan itu karena memang target marketnya mahasiswa atau pekerja kantor yang bawa laptop atau ngecas HP gitu. Itu mereka memang menyediakan banyak colokan. Nah, kalau misalkan kalian ini menyediakan musola buat sholat kayak gitu, ini bisa jadi nilai plus kita atau sebagai value tambahannya kita untuk lokasi mesti untuk kafe atau apa, itu bisa digunakan. Yang ke 5, special experience. Pengalaman spesial yang didapatkan oleh konsumen. Kalau ini saya mencontohkan diri saya sendiri. Jadi ada pengalaman orang beli roti saya karena roti saya itu fresh from the oven. Pelanggan bisa melihat dari bentuk roti yang masih adonan menjadi sebuah roti itu satu pengalaman yang tidak bisa diperoleh di banyak tempat. Jadi kalau misalkan pelanggan saya itu beli roti di bakery umumnya, itu mereka nggak bisa melihat proses pemanggangan rotinya kan, nggak bisa menikmati sensasi makan roti yang baru keluar dari oven. Nah, ini yang saya tawarkan di roti saya, the special experience ini yang menjadi value tambahan ya gitu ya untuk produk roti saya. Itu bisa kalian coba gali lagi, special experience apa yang akan kalian gunakan untuk produk kalian. Yang ke 6,
exclusivity. Sebenarnya ini lebih cocok untuk ke resto atau ke cafe atau mungkin UMKM pun bisa. Jadi gini contohnya, misalkan kalian kalian cafe cuma menyediakan 5 meja gitu kan. Nah, jadi berasa kayak sewa cafe full kan. Kalau misalkan ternyata cuma 5 kan terlihat sangat eksklusif sekali kayak gitu. Atau kalian memproduksi makanan dari bahan-bahan yang langka, misalkan dari jamur truffle atau spesial wagyu yang memang bukan hal yang mudah untuk didapatkan. Ini akan bisa masuk ke kategorinya itu menengah atas, itu orang-orang yang high end gitu, yang biasanya mencari sesuatu yang sifatnya limited edition kayak gitu. Kayak jualan tasnya Louis Vuitton itu dibuat yang limited edition pun pasti akan lebih cepat laris gitu. Jadi buat sesuatu yang jarang banget kalian adakan kayak gitu. Kalau misalkan kalian jualannya lumpia, biasanya lumpia itu rebung, ayam, udang, kalian coba ganti yang sangat spesial banget, misalkan isiannya wagyu kayak gitu kan. Yang ke-7, special event. Jadi kalian bisa mengadakan nobar. Nah, bentar lagi kan ada Piala Dunia 2026. Itu bisa dijadikan satu special event yang akan mengundang traffic ke tempat kalian kayak gitu. Atau nobar drama Korea yang lagi hit banget kayak gitu. Itu bisa dimanfaatkan untuk menarik konsumen. Atau banyak sih kalau special event atau live music. Ini biasanya di cafe juga udah ada live music kan. Biasanya di hari Sabtu Minggu itu mereka mengadakan live music, itu kita kategorikan sebagai special event. Nah, yang 8 adalah story. Bangunlah sebuah story atau cerita. Kayak roti saya itu pernah ada satu cerita yang bikin saya agak terharu ya kayak gitu. Jadi ada seorang ibu yang anaknya itu mau uji tes sidang skripsi kan. Nah, karena dia dapat jadwalnya pagi, dia nggak sempet sarapan, tapi dia mampir beli ke roti saya. Waktu itu karena roti saya jam 5:30 pagi itu udah buka ya, jadi dia bisa sarapan setidaknya makan roti gitu kan. Coba bisa dibayangkan saat sidang skripsi perutnya lapar, bisa bisa dibayangkan efeknya gimana. Dan ketika si anak ini lulus, ibu datang, "Mbak, makasih ya waktu itu jualin rotinya pagi-pagi, anakku sampai bisa jadi sarapan, padahal dia tuh mau sidang skripsi." Gak bisa dibayangkan kalau sidang skripsi tapi perutnya keroncongan. Itu bukan hal yang sangat istimewa, tapi buat saya itu sangat istimewa. Berarti saya jadi ambil bagian dari sebuah kisah hidup mereka gitu, yaitu istimewa buat saya. Nah, kalian bisa manfaatkan story yang original yang kalian punya, kalian share di media-media yang kalian miliki agar value kalian itu tersampaikan. Itu tadi 8 cara untuk menarik konsumen. Nah, ini disclaimer berdasarkan pengalaman saya, pengamatan saya, dan buku yang saya baca serta sharing dengan teman-teman. Terima kasih banget buat yang udah like, comment, dan subscribe. Terima kasih atas supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.